Jumpa dalam inspirasi dan motivasi Infinity Ministry. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema bulan ini adalah tema keluarga. Keluarga bahagia. Nah, kalau ditinjau dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 22, di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa yang perlu kita cermati. Kalau seorang bapak yang mempunyai istri belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera, sukacita, dan yang lain-lain. Tetapi pada saat keluarga ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka secara otomatis sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat itu melimpah. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan 22 ada 4 hal yang perlu kita cermati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah Allah adalah kepala keluarga. Nah, di dalam kepala keluarga ialah setiap orang yang menyebut dirinya Bapa, ungkapan yang hanya ada dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu hanya disebut Bapa. Nanti saudara baca di dalam Malaiki pasal 2 ayat 10, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama ini perlu kita cermati. Kenapa? Karena orang yang menerima Yesus, Allah menjadi Bapa bagi mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kepemimpinan dalam keluarga. Kalau kita melihat kembali dalam pasal 12, pasal 5 ayat 12 sampai 13, di situ banyak sekali kita melihat bagaimana kepemimpinan dalam keluarga itu harus saling menghormati. Ayat yang ke-12, saling menolong dan menegur, hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, ini yang perlu kita cermati, kepemimpinan dalam keluarga saling menghormati, ayat 12. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang menentukan kebahagiaan dalam keluarga. Kita bisa melihat dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16. Di situ tertera saling menasehati, saling menghibur, saling membela, sabar seorang terhadap yang lain, saling mengampuni, saling berbuat baik, ciptakan suasana sukacita dalam keluarga, ayat yang ke-16. Ini perlu. Ciptakan suasana sukacita di dalam keluarga. Ayat yang ke-16 ini perlu kita cermati. Dan poin yang keempat adalah kehendak Kristus adalah tujuan utama dalam keluarga. Yang pertama adalah ayat yang ke-17. Kristus menghendaki supaya kita selalu berdoa atau senantiasa. Dan yang kedua adalah Kristus menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah Kristus menghendaki supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, dari semua inilah maka terciptalah keluarga bahagia. Tanpa ini kita tidak akan mungkin bisa menikmati keluarga bahagia. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.